Yo, ini Sasa dan sekarang kita bakal bahas tentang fundamental plus grayscale to color. Untuk pertama-tama gue bakal bahas fundamentalnya dulu karena ini bakal jadi topik utama video ini. Kalau buat grayscale to color itu mungkin ada di bagian akhir video. Oke, kita langsung aja. Kalau fundamental itu sebenarnya mah adalah basic gitu. Menggambar juga ada basic-basicnya. Misalnya kayak shape, bentuk, perspektif, value, pencahayaan, warna, komposisi, anatomi, gestur, ya lumayan banyak lah yang lainnya. Untuk sekarang kita bakal bahas yang tadi satu persatu tapi singkatnya aja gitu. Untuk pembahasan yang lebih detail nanti gue bakal bikin videonya khusus untuk yang tadi itu karena udah gue jadwalin juga gitu buat minggu depan. So, kita bakal bahas elemen yang pertama yaitu bentuk. Kalau bentuk gampang sebenarnya mah, asal kita udah tahu gitu bentuk-bentuk bangun datar atau bangun ruang. Kalau waktu SD juga kita pernah belajar kan yang namanya kayak persegi, lingkaran, segitiga, jaran genjang, trapesium. Kalau bentuk bangun ruang misalnya kayak kubus, balok, terus ada tabung, bola, dan yang lain-lain. Oke, dan sekarang kita bakal bahas tentang perspektif. Berhubungan dengan shape yang tadi, kalau kita masukin teknik perspektif ini ke benda-benda yang tadi gitu, bakal hasilnya tuh kelihatan lebih 3 dimensi dan lebih real gitu. Jadi dengan perspektif juga kita bisa tahu itu ukurannya segimana, seberapa jauhnya tuh benda, atau seberapa dekatnya, seberapa lebarnya. Dan teknik perspektif ini juga gampang dan kompleks gitu. Ada istilah tentang vanishing point, ada horizontal line, ada two point perspektif. Kalau kita gabungin shape yang tadi dengan perspektif ini, hasilnya bakal kelihatan enak gitu, lebih nyata. Dan sekarang kita bakal bahas yang ketiga, value. Kalau menurutku sih gue bakal bahas value dulu di awal, nggak di akhir. Kalau gue belajarnya di akhir kesalahan ini. Kalau di awal soalnya value-nya paling gampang pak. Kita cuma ngebaca tentang kondisi pencahayaan pada satu warna gitu. Misalnya nih ada satu warna biasa lah ya, kita ngambilnya hue, berarti warna murni. Terus kita kasih warna putih biar si warna itu kelihatan lebih muda atau lebih pucat, berarti itu disebutnya tint. Kalau misalnya kita kasih warna hitam pada itu warna, maka si warna itu bakal kelihatan lebih tua atau lebih gelap gitu. Disebutnya shade. Dan sekarang kita bakal bahas soal pencahayaan. Di mana ada cahaya, pasti ada bayangan gitu. Sedangkan yang kita tahu kalau soal pencahayaan itu cuman ada highlight, midtone, terus ada shadow. Kalau kita pecah belah lagi, sebenarnya masih banyak juga yang lainnya. Misalnya ada yang tadi gue sebutin highlight, terus ada midtone, shadow. Kalau kita buka lagi, si bayangan itu pasti bakal ada yang namanya form shadow atau bayangan bentuk, ada cast shadow, ada ambient occlusion. Terus kalau di pencahayaan misalnya ada pantulan cahaya, reflected light, ya segitu sih. Nah, dan sekarang kita bakal bahas soal warna. Kalau soal warna ini cukup kompleks ya untuk dipelajari dan cukup memakan waktu juga. Kalau kita belajar warna, nanti ada beberapa hal yang bakal kita pelajari gitu. Misalnya ada warna dasar, terus ada yang namanya color theory atau color harmony, terus gabungan antara dua warna gitu kayak complementary colors, analogus, triadic, ada split complementary, ada tetradic. Ya lumayan lah. Tapi lumayan seru juga gitu belajar color. Oke, dan sekarang komposisi.
Jadi komposisi itu penempatan atau aransemen unsur-unsur visual gitu. Dan komposisi juga berperan penting agar si karya kita terlihat lebih bagus. Misalnya kita mengatur penempatan objek pada frame agar terlihat lebih seimbang, lebih fokus, lebih kontras, dan lebih terasa estetik. Dengan komposisi juga kita bisa mengarahkan fokus para penonton menuju apa yang lebih penting pada karya kita. Sekarang anatomi. Kita pasti sering dengar lah kata anatomi. Anatomi tubuh tuh cukup kompleks. Kalau manusia tuh punya tulang, ada otot, ada ligamen buat nyetuin antara tulang, ada urat daging, kulit, dan kawan-kawan. Tapi kita juga bisa bikin semua itu jadi mudah gitu. Dengan bangun datar atau bangun ruang, dikasih sedikit perspektif, alhasil bakal kelihatan lebih real gitu. Oke, and last but not least ada gestur. Jadi gestur itu tentang sebuah gerakan, pose, bentuk, perasaan, energi, atau aksi dari sebuah objek. Gestur lebih sering dipakai buat pemanasan. Ya, tiap hari ngegambar gestur bisa menjamin skill kita naik level gitu. Emang apanya sih yang dilatih? Jadi, yang kita latih itu ialah cara kita untuk menganalisa hal-hal yang sebelumnya udah saya sebutin. Well, simpel, semua gitu aja sih sebenarnya mah. Nah, di video ini sekarang gue bakal nunjukin proses gue bikin ini gambar, tapi masih belum jadi, kalem. Itu bakal jadi atau enggak. Well, langsung lah. By the way, di sini saya pakai teknik big medium small. Jadi kalau yang belum tahu teknik big medium small itu, dimana lo pertama-tama fokus ke bagian big shape, habis itu ke medium, sisanya bagian-bagian yang kecil gitu. Kalau semua bagian sudah selesai, sisanya tinggal ngasih detail dan finishing. Biar gampang, pertama-tama biasanya gue bikin garis komposisi rule of third, karena biar tahu gitu bagian mana aja yang pengen jadi fokus utama sama sisanya yang nggak terlalu penting. Di sini gue ambil 2 baris ini buat bagian kepala dan sisanya buat bagian badan. Kalau lihat pertama-tama gue ngambil area-area yang paling dominan. Area yang dominan udah gue gambar, langsung fokus ke sedikit tambahan, misalnya mata, hidung, mulut, dan bagian sekitarnya gitu. Setelah sketsa gue selesai, gue ngasih sedikit lagi tambahan gitu buat detail, buat bagian-bagian yang kecil, biar kedepannya gampang. Habis semuanya udah selesai, gue langsung ngasih sedikit basic value. Buat sini nggak terlalu kuat sih, cuma buat ngedukung aja gitu, buat ngedukung pencahayaan. Sehabis value saya kasih detail. Di sini kalau kalian pakai line art juga bisa langsung dikasih line art. Tapi karena saya basicnya painting jadi nggak begitu penting gitu, ini sketsa yang udah enak gitu, sama pendukung aja. Saya percepat dikit. Habis itu saya langsung ngasih detail-detail yang kelewat gitu di bagian awal.
sedikit benerin lagi pencahayaannya di sana sini. Nah, gue bakal berhenti dulu di sini sebentar karena ini yang kemarin banyak request gimana caranya coloring grayscale. So, pertama-tama ya yang biasa saya lakuin tuh kemarin kebetulan lihat tutorial lagi, terus gue coba lumayan enak gitu. Sini gue bikin layer baru buat color balance. Kalau di color balance itu jadi gue ngambil overall warna gitu, dan ngambil sampai bener-bener saya suka sama warnanya. Habis itu gue bikin layer baru, settingan gue ubah jadi color. Kalau ini sih saya pakai buat nentuin mana-mana yang lebih individual. Untuk pengambilan warna saya nggak terlalu ngambil yang overkill gitu, pokoknya saturasinya rendah lah, segitu udah lumayan enak. Di sini saya ngasih lagi layer soft light buat ngasih warna tambahan. Setelah semuanya dirasa enak, gue gabungin semua layernya dan ngasih lagi color balance. Color balance sudah selesai, langsung masuk ke curve. Nah, di sini gue bener-bener ngatur individual warnanya gitu. Kayak warna merah di bagian highlightnya gue naikin sedikit, terus warna biru gue naikin juga dikit. Kalau ini sesuai kondisi aja gitu. Ketika udah gua curve, gua gabungin layer curve sama curve sama layer 10 itu, gua copy jadiin soft light dan nurunin opacity-nya sedikit. Kalau ini opsional ya. Sini gua bener-bener bereksperimen lagi sama warnanya gitu, biar nggak terlalu boring, biar lumayan keluar warnanya. Tapi sesuai kondisi juga. Terkadang kalau berlebihan warnanya bakal jadi aneh. Kalau dirasa udah cukup, sisanya tinggal nge-render lagi sampai benar-benar beres. Dan ini belum beres sebenarnya. Well, segitu aja dari gua. Nanti kita bakal lanjut lagi di video selanjutnya. Gua pengen bahas shape dulu. Yuk, goodbye.